Kehadiran Sandy Walsh dan Shane Patinama di timnas Indonesia membuat persaingan posisi bek sayap memanas antara Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan dengan Walsh dan Patinama. Yang dimaksud memanas di sini bukanlah suasananya, melainkan persaingan mendapatkan tempat di tim utama. Dengan status pemain Eropa, Sandy dan Shane punya sejumlah kelebihan. Sandy adalah pemain KV Mechelen yang berposisi asli sebagai bek sayap kanan, meski juga bisa menjadi gelandang bertahan. Adapun Shane biasa bermain di posisi bek sayap kiri bersama Viking FK. Shane sudah debut saat melawan Argentina dan juga dapat menit bermain ketika melawan Brunei Darussalam. Hanya saja, pemain 25 tahun ini belum pernah bermain penuh. Sedangkan Sandy debut saat melawan Turkmenistan. Ia juga tampil ketika menghadapi Brunei 2 kali. Menariknya, Sandy tampil di 3 posisi berbeda dalam 3 kesempatan itu. Pada laga debutnya, ia ditempatkan sebagai bek tengah. Lalu, pada saat leg pertama menghadapi Brunei, Sandy diplot sebagai gelandang tengah. Dan baru pada leg kedua, ia diletak di posisi aslinya yakni sebagai bek kanan. Pada saat yang sama, Indonesia masih punya 2 pemain lokal yang juga sedang merintis karir di luar negeri, yakni Asnawi Mangkualam Bahar di posisi bek kanan dan juga Pratama Arhan di posisi bek kiri. 2 pemain ini ialah pemain yang paling sering tampil di era timnas Sintayong. Arhan dan Asnawi menjadi pemain dengan menit main paling tinggi di timnas era kepelatihan Coach Shin. Pemain Tokyo Verdy dan Jeonnam Dragons ini sama-sama mempunyai 33 caps. Bedanya, Asnawi sudah debut pada 2017 dan itu satu-satunya sebelum Coach Shin datang. Sementara Arhan mendapatkan kesempatan tersebut untuk membela timnas Indonesia saat Coach Shin melatih sejak 2020. Kualitas permainan kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan belakangan ramai dibanding-bandingkan dengan Sandy Walsh dan Shane Patinama. Diketahui, Sandy Walsh dan Shane Patinama bermain sebagai starter pada leg kedua laga timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Permainan Sandy Walsh dan Shane Patinama dianggap berkelas dengan akurasi umpan, pertahanan, dan serangan yang baik. Sandy Walsh mampu beradaptasi dengan pola strategi Coach Shin dengan memainkan 3 peran berbeda di 3 laga awalnya. Umpan-umpan terukur ke rekan-rekannya menjadi nilai plus di mana ia berhasil menciptakan assist saat laga menghadapi Brunei. Ia juga memiliki andil saat dilanggar di kotak penalti lawan sehingga memberikan keuntungan penalti untuk Indonesia. Sedangkan Patinama menunjukkan performa baiknya saat masuk menggantikan Arhan yang dinilai underperform saat melawan Brunei. Meski dirinya sempat dikritik akibat debutnya yang kurang memuaskan saat melawan Argentina, namun ia mampu menunjukkan kualitasnya saat menghadapi Brunei. Akurasi umpan-umpan pendeknya ke sesama rekan membuka ruang dan kerap juga lepas dari penjagaan lawan. Terlihat di mana ia memiliki 2 peluang berbahaya saat melawan Brunei berkat pergerakan tanpa bola yang dinilai tak terdeteksi oleh lawan. Meski terlihat beberapa orang menilai Patinama belum sepenuhnya bekerja keras sebab terlihat terlalu santai dalam bermain yang mana mungkin lawannya juga masih sekelas Brunei. Berbeda saat ia bermain untuk Viking FK di Liga Norwegia, di mana ia menjadi salah satu pemain berkategori pelari cepat di tim dalam membantu untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Permainan keduanya inilah yang juga disebut simple, namun efektif dengan akurasi passing yang baik. Mereka berdua juga disebut bermain dengan tenang, serta bermain dengan teknik khas Eropa. Mereka tahu kondisi yang tepat untuk memberikan akselerasi berbahaya buat merusak pertahanan lawan. Keduanya juga kerap membantu serangan dengan masuk ke area pertahanan lawan yang kosong, sehingga pergerakan mereka menyulitkan lawan dan membuka ruang juga bagi pemain lainnya seperti Witan atau Sadil buat merengsek ke depan. Pada pertengahan babak kedua, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan pun akhirnya menggantikan permainan Shane dan Sandy Walsh. Lalu, tipe permainan dari duo Asnawi dan Arhan memang cukup berbeda dibandingkan dengan kedua koleganya tersebut. Asnawi disebut memiliki stamina dan keuletan saat bermain di lapangan. Kecepatan dan keterampilannya dalam menusuk sisi pertahanan lawan juga menjadi nilai plus dari seorang Asnawi.
Ia juga kerap dibuat sebagai free role player di mana Asnawi diinstruksikan buat masuk ke segala lini di lapangan. Meski begitu, Asnawi memiliki sejumlah kekurangan. Salah satunya ialah kerap melepaskan tackle-tackle berbahaya yang dapat merugikan tim sendiri. Terkini, di Zone 6, ia sudah menelan 2 kartu merah musim ini. Tipikal permainannya yang kadang menjurus kasar tersebut dinilai gerasak gerusuk oleh sebagian penonton. Sedangkan Pratama Arhan dinilai gesit dan berani beradu duel keras dengan pemain lawan. Arhan kerap membantu serangan tim nasional lewat kecepatannya. Arhan juga memiliki fisik yang mumpuni. Ia selalu dipanggil dan dipercaya oleh Coach Shin karena kebugarannya yang terjaga. Kendati jarang main di klub, pemain berusia 21 tahun ini dinilai Coach Shin punya kelebihan dari pemain lainnya. Selain itu, kekuatan utamanya ialah terletak di lemparan ke dalam yang menjadi ciri khasnya. Lemparan ke dalamnya yang jauh dan berbahaya menjadi senjata mematikan yang membuat pertahanan lawan ketar-ketir. Di samping kelebihannya, Arhan ternyata masih memiliki sejumlah kekurangan. Salah satunya yakni perihal umpan dan juga crossing. Hal inilah yang terlihat saat laga menghadapi Brunei di leg pertama, di mana crossingnya ke jantung pertahanan lawan sering gagal menciptakan peluang. Sedangkan umpannya juga kadang mampu direbut oleh lawan dan kerap menyulitkan rekannya untuk membangun serangan. Dilihat dari keempat tipe pemain ini yang berbeda, masing-masing dari kelebihan dan kekurangan dari mereka bisa di-cover satu sama lain. Mereka dinilai mampu bersinergi dengan kemampuan mereka masing-masing di dalam lapangan. Hal inilah yang membuat pelatih Shin Tae-yong memiliki opsi yang lebih banyak buat mengatur strategi tim di sektor sayap. Duet Asnawi Arhan atau Sandy Shane tak serta-merta harus bermain bersama. Bisa saja dengan kolaborasi Asnawi Shane atau Sandi Arhan. Atau mungkin bisa saja meletak Sandi Asnawi bermain bersamaan di mana keduanya bisa bermain di banyak posisi. Itu semua tergantung bagaimana kebutuhan sang pelatih. Situasi ini membuat bek sayap lainnya seperti Edo Febriansyah dan Yance Sayuri harus bersabar. Jika performa kedua pemain ini tak benar-benar mentereng, niscaya mereka bakal tersisih. Apalagi dengan rencana untuk menaturalisasi pemain keturunan berposisi bek sayap lainnya, yakni Nathan Chuaon, yang makin memperkuat sektor bek sayap yang dimiliki timnas Indonesia. Untuk pertandingan fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan juga Filipina pada November nantinya, Coach Shin Tae-yong niscaya bakal lebih selektif. Hanya pemain yang tepat yang akan dipilih oleh Coach Shin. Tak ada jaminan Asnawi, Arhan, Sandi, dan juga Shane yang bakal jadi pilihan utama. Tak menutup kemungkinan juga bila nantinya Nathan bakal masuk ataupun juga Edo dan Yance juga akan dipilih. Hal itu tentu saja tergantung oleh kondisi pemain. Apakah mereka mampu konsisten bermain baik di level klub mereka masing-masing. Performa pemain selama akhir Oktober dan awal November sebelum kalender internasional dibuka akan menjadi waktu bagi semua pemain untuk unjuk kualitas dan stabilitas. Bagaimana menurutmu Bung dengan persaingan berkelas yang terjadi di posisi bek sayap timnas Indonesia saat ini? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.